Selanjutnya kita akan membahas tentang metode open, yakni metode yang terbuka, tidak tertutup sebagaimana metode bisection dan metode regulasi false. Metode terbuka ini secara umum itu ada dua. Pertama metode Newton-Raphson dan metode secant. Sebenarnya masih ada metode-metode yang lain, namun dalam perkuliahan ini saya pribadi akan menyampaikan dua metode ini. Untuk yang metode open, loopnya adalah atau iterasinya adalah open, jadi bebas, tidak terkekang dalam suatu ring tertentu. Untuk metode-metode yang lain silahkan dipelajari sendiri untuk pengayaan dan pengetahuan. Bagian pertama dari metode open atau yang iterasinya tidak dibatasi kondisi-kondisi tertentu atau ring tertentu, yakni metode Newton. Metode Newton ini juga biasa disebut sebagai metode Newton-Raphson. Metode Newton pada dasarnya didasarkan pada deret Taylor, yakni deret Taylor misalkan F, X, K plus 1 atau X plus delta X, maka sama dengan ini F, X, K plus delta X ini sama dengan delta X atau X K plus 1 min X K. F turunan pertama X K plus setengah delta X kuadrat atau X K plus 1 min X K kuadrat dikali turunan kedua dari X K plus seterusnya dan seterusnya. Ini masih sangat panjang. Kemudian dari sini kita mencoba memotong sampai di sini saja. Kemudian dari persamaan ini dalam penyelesaian pencarian akar persamaan itu kan f x sama dengan 0. Artinya di sini kita menggunakan asumsi bahwa f x k plus 1, di mana iterasi ke K plus 1 ini, Fx K plus 1 ini dianggap sebagai 0. Dia sudah mencapai konvergen dan sudah memenuhi akar persamaannya, maka ini dianggap bernilai 0. Ini bernilai 0. Dengan demikian maka persamaan ini menjadi gini. Kemudian dari sini kita bisa mengestimasi X K plus 1 nya ini adalah menjadi demikian ini. Selanjutnya dari sini kita menganggap bahwa yang bagian ini, yang komponen ini yang mengandung turunan kedua ini dianggap sebagai error, maka kita hanya akan mendapatkan suatu persamaan demikian. XK plus 1 sama dengan XK min Fxk per turunan F alpha XK. F alpha ini merupakan turunan pertama dari XK ini. Dan Fxk ini adalah perhitungan suatu fungsinya ketika pada iterasi ke K ini, dimana K-nya ini adalah merupakan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai n yakni ini adalah iterasi maksimum. Dari sini ketika kita ingin menghitung K kedua atau iterasi kedua atau X kedua itu, maka kita butuh X ke 1. Ketika K-nya 1, maka ini kan 1, maka X-nya ini adalah X kedua, 1 plus 1 ini, sehingga X kedua tuh. K-nya 1 maka X2 nih. X2 nya diestimasi menggunakan ini, dimana K-nya diganti 1 gitu. Oleh karena itu dari hubungan ini kita bisa mengetahui bahwa untuk menyelesaikan metode Newton-Raphson ini butuh inisial X1. Ini adalah inisial itu.
Selanjutnya, mari kita melihat suatu persamaan ini. Metode Newton ini dia dapat mencapai konvergen jika turunan pertama dari XK ini dia tidak nol atau tidak mendekati nol. Ketika ini turunan pertama dari XK ini dia bernilai 0 atau sangat kecil dan mendekati 0, maka ini tidak mencapai konvergen. Itu kelemahan dari metode Newton seperti itu. Pertama. Kedua, belum tentu solusi yang didapatkan dari metode Newton ini adalah solusi yang terbaik. Dalam artian solusinya mendekati, estimasi dari solusinya mendekati akar persamaan yang sebenarnya. Kalau X1 atau X inisialnya ini sangat jauh dengan solusi yang sebenarnya atau akar yang sebenarnya. Diagram atau gambar dari penjabaran dari metode Newton adalah demikian. Awalnya iterasi pertama atau inisial awal adalah di sini. Turunannya dia tidak nol, dia masih ada slope ini. Maka nanti didapatkan X2 untuk yang iterasi kedua ini. Kemudian F2 di sini, kemudian untuk X3 di sini. Jadi selama dia memiliki nilai turunannya, turunan F1 XK, maka ini kemungkinan bisa konvergen jika nilainya tidak 0 atau mendekati 0. Itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait function untuk Newton-Raphson, yakni fungsinya demikian. Ini adalah nama fungsinya, terus kemudian outputnya adalah R. Ini yakni R ini adalah parameter akar atau akar persamaan, suatu persamaan yang telah mencapai konvergen. F ini adalah fungsinya F1, X1 adalah inisial awal, tol adalah toleransi, dan N iter adalah iterasi maksimum. Di dalam proses perhentian iterasi ini atau untuk ngecek metode Newton kapan konvergen, kami menggunakan prinsip perubahan dari akar pada setiap iterasinya, yakni misalnya iterasi pertama dan kedua perubahannya berapa, itu ketiga dan kedua berapa perubahannya, dicek terus. Jika kurang daripada toleransi, maka solusi dari akarnya dapat kita temukan. Function dari Newton-Raphson akan berhenti berproses. Awalnya adalah ini X1, X dalam kurung 1 sama dengan X1, yakni X pada iterasi 1 sama dengan 1 ini. Kemudian dP ini adalah derivatif atau turunan pertama, ini F1, X1, ini fungsi untuk menghitung turunan pertama suatu fungsi F1 ini pada X, I, di mana dalam proses perhitungan metode Newton tadi, secara konsep kita butuh turunan pertama dari suatu fungsi. Turunan pertama dari suatu fungsi untuk fungsi-fungsi tertentu itu sangat sulit diselesaikan secara eksak juga. Maka pada kesempatan ini atau pada penggunaan atau pada pembuatan function ini, kita bisa menggunakan estimasi turunan pertama menggunakan metode Van Deveren yang berbasiskan Dirac-Tyler, yakni ini. Dalam hal ini kita bisa memilih atau menggunakan forward atau backward atau center atau metode yang lain. Namun dalam kesempatan ini saya menggunakan center difference ini.
sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Selanjutnya, pada teori tadi kita mendistribusikan bahwa XK plus 1 sama dengan XK min F XK dibagi turunan pertama dari F dengan input XK ini. Persamaan ini itu adalah identik dengan ini yang di baris 10 ini. Kemudian ini adalah untuk tampilan dari hasil metode Newton-Raphson. Selanjutnya, metode Newton-Raphson ini kita gunakan untuk mengecek solusi dari akar suatu fungsi atau suatu persamaan dari X cos X plus 1 sama dengan 0 dengan menggunakan X1 sama dengan 1, atau kita bisa menggunakan inisial yang lain, misalkan min 2 atau min 1 itu. Mari kita coba. Ini fx nya, terus kemudian ini adalah Newton-Raphson nya, memproses fase Newton-Raphson dengan f nya adalah ini, inisial awal adalah 1, toleransinya adalah 10⁻⁻⁶, dan iterasi maksimumnya adalah 100. Kemudian kita run. Hasilnya adalah dia pada iterasi ke-6 dia sudah konvergen dengan solusi 2,0739.